Kadis. Peringkat ya. Dia yang kami adakan ini. Hanya dia cocok di sini biar bantu Pak Bupati melaksanakan ke desa. Yang terhormat Pak Jem Wilayah PLN Papua Barat, juga yang kami hormati atau yang terhormat Pak Jem Pembangkit ya, serta manajer Pak senior manajer juga yang bersama Pak Jem hadir di tempat ini, juga ibu dan keluarga dari Jem ya yang hadir di sini. Juga Bapak Ibu semua yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kemurahan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas dimana perkenannya kita hingga bisa bertemu di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya untuk Bapak Jem yang hadir bersama kami, selamat datang di Raja Ampat, Ibu Kota Waisai. Jadi ini Pulau Waigeo, kotanya Kota Waisai, Ibu Kota Raja Ampat. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang luar biasa atas dukungan, atas perhatian daripada PLN secara khusus Pak JM sendiri, di mana kami secara fakta, secara nyata telah memberikan penerangan di beberapa kampung yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu mari kita tepuk tangan sama-sama sebagai rasa kebahagiaan kita. Ini mewakili pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat yang di pulau Pak Jem. Tentunya PLN ini mempunyai dampak yang sangat yang pasti bagi kami, artinya kebutuhan yang luar biasa. Karena masyarakat itu di Raja Ampat ini dulu, mungkin kalau kita bilang Indonesia sudah merdeka ini Pak, itu mereka merindukan juga listrik juga yang seperti di mana dirasakan di tempat-tempat lain. Kalau istilah di Raja Ampat ini sekarang itu yang kampung-kampung yang dialiri oleh listrik PLN, itu istilahnya mereka di sini kutik di dinding, menyala di loteng, begitu. Ini luar biasa. Sekali lagi amanat daripada Pak Presiden maupun Pak JM sendiri dan kami sebagai bupati juga, kami punya visi misinya Raja Ampat terang harus juga ada di bagian yang kita rasakan bersama. Jadi secara interaksi, kalau Pak JM ada sempat ketemu dengan orang masyarakat-masyarakat yang nantinya ke tempat resort, terus itu mereka pasti punya rasa kebahagiaan itu. Karena jujur saja, saya sendiri sebagai kepala daerah saya merasakan hal yang luar biasa. Genset ataupun penerangan ini merupakan sebuah faktor mendasar. Jadi alhamdulillah di saya punya kampung juga sudah dialiri listrik yang cukup memadai. Pengalaman yang terjadi kami sebagai pemerintah di Kabupaten Raja Ampat dalam periode kemarin 5 tahun, kami berterima kasih atas kerjasama ataupun dukungan dari PLN sekali lagi, yang dimana kami pengambil alihan atau pengambil alihan listrik yang ada di Waisai itu yang selama ini dikelola oleh PLTD atau BUMD. Terus terang saja kami ngos-ngosan. Untuk APBD kami itu kami teriak. Oleh karena itu dengan kerjasama dan pengambil alihan listrik yang di Kota Waisai, alhamdulillah sekali lagi bahwa masyarakat dan kami secara pribadi merasakan benar-benar PLN itu menjawab daripada kegelapan kami, keresahan ataupun kegelisahan yang selama ini. Itu hal yang sangat tidak bisa kalau kami sampaikan dengan kata-kata mungkin kurang pas. Tetapi kalau dalam kalbu itu pasti kami bersyukur sekali. Apalagi kedatangannya Pak JM pelayanan dan pembangkit ini, kami yakin dan percaya bahwa ada rahmat untuk kami di Kabupaten Raja Ampat. Ya.
Oleh karena itu mungkin beberapa hal yang mungkin saya titik beratkan ataupun saya minta dan memohon kepada Pak JM berdua ini, ada beberapa kampung yang memang belum dialiri oleh listrik. Sementara kemarin waktu itu kami sudah melakukan MOU dengan PLN untuk 117 kampung. Kalau secara presentasinya nanti mungkin disampaikan oleh Pak Adi atau ini, tapi pada secara presentasinya sudah mencapai 50% lebih. Ada beberapa tempat yang saya lihat, jadi kampung itu pada satu lokasi, satu wilayah, dia kayak berrentetan gitu. Cuma pembangkit listriknya itu yang masih kurang memadai. Mungkin di-upgrade ke apa namanya, ditambah gitu kapasitasnya. Jadi mereka juga bisa mendapat pelayanan PLN itu sendiri. Saya terima kasih bahwa ada progres 10 PLTS ya untuk Raja Ampat untuk tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, mungkin di tahun 2021 saya dengar informasinya belum ada ini. Mungkin saya yakin kedatangan Pak JM ini pasti ada lah ya akhirnya. Sudah, mari kita tepuk tangan dulu Pak JM. Karena terus terang saja memang kebutuhan kami sangat membutuhkan itu Pak. Berkaitan dengan Raja Ampat menjadi destinasi internasional maupun nasional, pada dasarnya kebutuhan PLN ini sudah menjadi sebuah hal yang menjadi nilai investasi untuk para investasi itu sendiri, investor. Karena sebagaimana yang kita lihat di daerah-daerah, ada Raja Ampat ini terdiri dari beberapa spot-spot wilayah gitu, zona. Jadi ada zona yang nantinya Pak JM nanti mereka nginap di sana, itu zona tersendiri lagi, itu daerah zona PNM namanya. Ada zona Gambir di sini, itu pertumbuhan homestay yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu bertumbuh pesat sekali. Karena ketersediaan listrik itulah yang menjadi sebuah motivasi semangat mereka untuk bisa mereka mandiri di dalam sebagai masyarakat pariwisata. Oleh karena itu ada di tempat-tempat lain. Raja Ampat ini memang punya spot wisata hampir secara keseluruhan, baik laut, darat, itu mempunyai objek-objek wisata yang cukup tinggi. Yang saya bisa klaim untuk mungkin tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Karena ada juga flora fauna yang orang bilang endemiknya Raja Ampat itu sendiri. Raja Ampat ini sedikit saya menceritakan punya terdiri dari 70% karang yang ada di seluruh dunia itu jenisnya ada di Raja Ampat Pak. Jadi tentunya punya underwaternya itu yang terbaik di dunia. Itu bukan klaimnya saya Pak, tetapi klaim daripada master dive yang pernah ada di sini. Salah satunya kayak Michael Beckham itu juga termasuk master dive-nya di sini. Kemarin si yang datang itu yang main Top Gun kapal yang Tom Cruise juga salah satu master dive, dan mereka mengatakan bahwa seluruh dunia mereka sudah jalani, tapi Raja Ampat ini the best of the best untuk underwaternya. Oleh karena itu memang Raja Ampat ini punya identitas sendiri di dalam para wisata. Tetapi sekali lagi tanpa PLN kami juga pun tidak bisa apa-apa. Dukungan dari Pak JM, dari PLN sendiri itu sangat kami harapkan untuk bisa memberikan ataupun membangkitkan kami untuk bisa lebih pada sebuah kepastian investasi pariwisata yang ada. Bukan Raja Ampat saja dikenal dari pariwisata, tetapi dari perikanan juga kami mempunyai landing sektor, dua hal sektor itu yang menjadi unggulan, yaitu perikanan dan pariwisata. Masih banyak hal yang mungkin kami mau sanding atau kami mau kolaborasi antara perikanan dan pariwisata. Ada kampung nelayan wisata ataupun ada zona-zona wisata maupun nelayan yang memang sudah kami secara melalui pemerintah daerah kami sudah membangun. Sebagai contoh kita membangun full stop gitu, TPI. Itu ada di beberapa daerah yang sudah juga dialiri oleh listrik PLN sendiri.
salah satunya di Ekman, di Waigama, itu di Misol, tetapi ada satu lagi yang di Waigeo, Pak. Cuma terus terang saja belum ada PLN di sana, Pak. Jadi kami butuh dukungan daripada kekuatan daya listrik yang cukup besar di sana, TPI, tempat pelelangan ikan. Tentunya kita berharap itu juga menjadi pertumbuhan ekonomi dalam sisi perikanannya itu sendiri. Dan untuk saya melihat dan duduk bicara sama kepala PLN di Waisai, ternyata kita masih kurang juga untuk di kota Waisai, Jen. Karena ada beberapa bangunan-bangunan besar yang sudah kita lakukan progresnya ataupun proses pembangunannya, tentunya kita butuhkan listrik yang cukup besar. Kalau hitungannya, kalau tidak salah butuh 4 mega lagi. Karena ada bangunan kantor DPR yang cukup memakan daya yang cukup tinggi. Progres pembangunannya sudah mencapai 50% lebih. Mungkin kita berharap kalau dari JM Pembangkit bisa adanya progres daripada pembangunan itu bisa cepat supaya untuk memadai. Kalau tidak, kalau sampai nanti PLN masuk, berarti kita akan nanti sistemnya apa itu, upload apa istilahnya, pergi. Terus juga ada bangunan yang kami lagi lakukan sekarang, puskesmas pertama atau rumah sakit mini, Pak. Itu tentunya kebutuhan listrik juga, kalau menurut hasil rencananya itu ada sekitar 1, berapa mega gitu ya. Terus terang ada juga investor yang mau melakukan pembangunan hotel. Salah satunya dari Swisspel itu mau membuka cabangnya di sini. Oleh karena itu mereka pastinya melihat daripada kebutuhan listrik itu sendiri. Tentunya saya selalu hanya menjanjikan mereka, pasti karena PLN sudah ada 10 mega. Begitu. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Ya, saya minta maaf, tapi tentunya kehadiran Pak JM berdua, saya yakin dan percaya dengan izin Allah mungkin pasti ada hal dan rahmat yang bisa dibawa untuk Raja Ampat. Sukses untuk Bapak berdua juga dan teman-teman seluruh di PLN, baik itu PLN wilayah ataupun PLN pusat. Sedikit saya cerita, saya lupa lagi. Kemarin berkaitan dengan yang itu, yang pembangkit listrik itu, saya kebetulan si teman ini yang itu Pak BKPM itu menterinya kan kebetulan dengan saya itu dekat, masih adik juga, adik senior kami waktu itu masih di HMI. Jadi Pak si Bahlil itu, jadi beliau waktu itu ada kontak kalau tidak salah dengan Pak JM pusat atau Pak Direktur gitu, ngomongnya sama Fafat untuk pembangkit listrik. Terus saya bilang sama dia, Raja Ampat juga jangan kau lupa. Terus dia sampaikan juga bahwa Raja Ampat juga seperti apa. Jadi terus terang aja kami tetap berkomunikasi dengan Pak JM dan teman-teman semua di daerah maupun wilayah serta pusat agar bisa memberikan ketersediaan listrik di Raja Ampat. Tentunya tetap kami berharap banyak dari kehadiran Pak JM berdua di kabupaten yang dikenal dengan surga kecil yang jatuh di bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jadi pada prinsipnya memang kita punya mimpi besar. Meskipun kendala saat ini katakanlah ada pandemi, kami tidak menganggap itu suatu kendala. Tetap kami akan tuntaskan. Katakanlah termasuk di sistem Waisai sendiri, memang ada di tengah perjalanan kan kita memplanning sesuai dengan RUPTL bakal terus bertambah cukup signifikan. Diharapkan beban bisa di atas mungkin 6 mega, sehingga dengan beban segitu bisa dibangun PLTMG. PLTMG ini bisa diberi dioperasikan menggunakan gas maupun bahan bakar, sehingga bisa efisien. Nah, dengan beban sekarang yang belum 3 mega, mesin terkecil yang efisien itu 4 mega, Pak Bupati. Jadi belum efisien untuk seperti itu. Nanti mudah-mudahan sambil menunggu tadi ada rumah sakit, ada DPRD, ada lain-lain, silakan akan kami terima.
apapun akan kami lakukan, katakanlah minimal sementara ini kami sewa pembangkit. Kan jalan pendek, paling pendek itu kan sewa ini. Kami akan tambah nanti sewa, misalnya kalau kalau sangat mendesak, sudah benar-benar suatu instalasi pemerintahan itu harus segera operasi, kami kan tidak boleh mundur. Masa sudah 24 jam tiba-tiba pemadaman bergilir, kan nggak lucu ini. Jadi kami akan mencoba mengkalkulasi ini, Pak Rio ini yang akan mengkalkulasi biaya operasi cukup nggak? Ini saya menanya ke beliau nih. Coba kalau saya menambah 3 mega sewa di Raja Ampat, berapa dampak biaya operasinya? Beliau nanti yang hitung nih. Oh aman Pak, saya setujui. Gitu Pak. Jadi makanya kami ajak ini kan biar nanti, kan kami juga ada target namanya biaya pokok produksi. Target sekian. Ada pengeluaran tambahan biaya operasi, dampak terhadap rata-rata gabungan Papua dan Papua Barat itu berapa rupiah per KWH-nya, yang bisa gitu beliau. Jadi kalau ada nambah termasuk kemarin Kaimana ya, kita tambah 2 mega, Bintuni kami tambah 2 mega dari sewa, karena nunggu proyek yang tadi hampir sama nasibnya yang dikelola oleh Pak Ismail ini terkendala dengan ya memang ada perubahan polisi dari pemerintah mengharapkan lebih banyak EBT, energi baru terbarukan. Nah mungkin saya berharap sangat banyak di sini, seumpama ada potensi energi baru terbarukan, ini coba kita garap bersama. Kan lebih elegan kalau seumpama kawasan Raja Ampat yang kita tahu ini adalah wisata internasional, wisata dunia, semua sumber daya listriknya adalah energi hijau. Oh, keren banget. Tapi saya belum tahu nih apakah ada potensi air atau nanti dengan berkembangnya teknologi matahari itu bisa mungkin murah. Karena kalau sekarang dengan daya yang tidak terlalu besar, energi matahari masih lebih mahal dibandingkan PLTD. Kalau skala yang udah makin besar sekali, sudah bisa mengalahkan PLTU malahan. Lebih-lebih daerah-daerah tertentu yang intensitas mataharinya sangat tinggi, seperti NTT. Terus ada beberapa kawasan, saya pernah baca studi Singapura lagi punya proyek bikin PLTS super besar di Australia, terus dialirkan lewat bawah laut sampai ke Singapura. Itu biaya pokok penyediaannya lebih murah dari PLTU besar di dunia saat ini yang di bawah 5 sen dolar per KWH. Kalau PLTD kita tuh 20-an sen harganya itu per KWH-nya. Nah ini kita nggak tahu, ini mungkin Pak Deski bisa melihat ini potensi dari titik-titik yang sekarang sudah ada PLTS-nya. Kan kita bisa lihat rata-rata iradian itu berapa KW per meter perseginya. Masing-masing daerah tidak serta-merta, meskipun daerah tropis ini efisien untuk dibangun dengan teknologi yang saat ini Pak ya, untuk dibangun PLTS. Seperti di Dubai itu ada, kalau saya pernah baca, sampai didapat harga 2 sen dolar per KWH. Itu sudah murah sekali, tapi memang skalanya 200 mega, itu sudah 5 kali lipatnya sistem Sorong. Itu baru efisien banget untuk teknologi saat ini. Tapi kan kita tahu teknologi terus berkembang, harga juga terus turun, baterai juga terus turun harganya. Nah, nanti akan ada suatu nilai optimum sehingga PLTS ini sudah layak untuk dijadikan suatu pusat pembangkit yang efisien, bisa benar-benar menggantikan energi konvensional. Kami lanjutkan bahwa PR kami di sini ada 2. Yang ada bagaimana supaya terus berkembang dan handal, yang belum ada tidak adakan. Nah, kan dua hal ini PR-nya. Ini termasuk kami laporkan Pak Bupati bahwa di Waisai ini meskipun mungkin sudah jauh banyak peningkatan, tapi kami sudah melihat ini rapotnya ini Pak Ferry. Pak Ferry, gimana caranya kalau bisa Waisai nggak pernah padam?
gitu listriknya. Nah ini mungkin bisa dibantu Pak Kadis katakanlah untuk menjaga 100% senantiasa jaringan kami bebas pohon. Nah ini kan kami mencoba, kami memelihara di internal kami ya, di internal kami material senantiasa bagus, kontrolsi senantiasa bagus, mesin senantiasa sehat, itu di internal. Itu tugasnya kami Pak Adi, Pak Ferry untuk bisa menjaga senantiasa andal. Nah tapi di sisi lain di lingkungan luar gangguan eksternal juga harus diminimalkan. Salah satunya mungkin 80% atau 70% itu adalah pohon. Kalau di daerah terbuka seperti yang kita tahu sih, hampir di sebagian besar wilayah kita. Itu tantangannya. Jadi mungkin Pak Adi, Pak Deski, Pak Ferry kita kawal. Kan hanya ada 2 penyulang nih di sini. Istilahnya penyulang Pak di tempat kami. Penyulang kota sama penyulang Polres ya. Kita jaga sama-sama, kita start hari ini dan seterusnya kalau bisa. Kita namanya mimpi boleh nih. Tidak pernah trip kecuali pemadaman karena harus ganti sesuatu. Kan kalau material PLN listrik itu kan ada saatnya pemeliharaan, ada saatnya pemeriksaan, ada saatnya penggantian, mau tidak mau untuk di sini harus padam. Tapi kalau untuk di Kota Sorong ada titik-titik tertentu yang kita sudah punya pasukan berani mati. Pasukan PDKB pekerjaan dalam keadaan tegangan. Tanpa padam mengganti isolator, mengganti material masih bisa Pak dilakukan. Termasuk boleh dikata yang handal ini di Sorong ini, tepuk tangan untuk tim PDKB Sorong. Kami ajak di sini juga nih Pak manajer ULB Sorong Kota Pak Yogi. Jadi di Sorong sama Jayapura punya pasukan PDKB kerjaan dalam keadaan tegangan PDKB TM tegangan 20.000 volt. Mereka bisa melihara mengganti sesuatu material tanpa padam, menyambung pelanggan baru tanpa padam, sehingga dengan keahlian dan peralatan yang sudah punya sertifikat. Memang PLN terus mengupayakan gimana caranya pelanggan makin puas, makin merasa percaya, makin hebat di PLN. Bahkan di Jawa itu sudah ada PDKB transmisi tegangan tinggi, bahkan PDKB 500 kV pun ada. Jadi pemeliharaan transmisi yang tegangan tinggi maupun ekstra tinggi itu sudah ada pasukannya yang bisa mengerjakan tanpa padam di tengah ketinggian yang luar biasa bagi orang yang tidak berarti udah di luar takut bener jatuh luar biasa. Itu petugas PLN mengerjakannya tanpa padam. Kalau untuk detailnya saya minta mungkin Pak Adi nyampaikan ya. Jadi ada proyek PLTS, ada beberapa PLTD. Kami itu gini Pak Bupati, ada beberapa lokasi pada saat mungkin 2017 ya, 2017 kami sudah rencanakan. Jaringan sudah dibangun, pembangkit sudah direncanakan, ternyata pemerintah langsung menghentikan, tidak boleh ada tambahan diesel baru, semuanya harus EBT. Nah, padahal kalau daerah kecil kan tidak bisa serta-merta langsung. Terpaksa sampai dengan hari ini belum ada solusi. Nah, saya dapat laporan dari Pak Deskinel, ada beberapa lokasi yang sudah beroperasi. Kami dulu nyiapin 2 mesin. Nah, di antara mesin-mesin itu tingkat utilisasinya sangat rendah. Mungkin tidak sampai seperempatnya mungkin ya bebannya. Sehingga ada kemungkinan nanti akan kami ambil satu, dipindahkan ke daerah yang belum nyala tadi. Ada beberapa lokasi, pokoknya kita itu Pak Bali berpikir gimana caranya di masyarakat sudah segera menyala. Bagaimanapun kan kita memang mengikuti dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Pemerintah maunya jangan nambah lagi deh pembakaran fosil, bahan bakar fosil. Nah, salah satunya kan tidak tidak seperti dulu lagi, kita tidak mudah untuk beli diesel. Sehingga yang ada teman-teman ini mencari solusi terus, seperti contoh di Sorong Selatan, Teminabuhan, ada terdekatnya lagi itu di Ayamaru ya. Kita tarik jaringan, mesinnya pindah kemana? Jadi kita terus supaya masyarakat Papua Barat ini biar segera menikmati listrik ini, teman-teman UP3 Sorong ini terus mencari solusi.
termasuk tadi yang ada di khusus di Kabupaten Raja Ampat ini sudah diidentifikasi oleh Pak Deskinel. Ini bisa dipindah Pak, ini bisa dipindah Pak, ini bisa dipindah. Karena ada beberapa titik yang sampai dengan saat ini tidak ada solusi untuk membangkitnya karena pemerintah mintanya yang EBT. Padahal EBT saat ini tidak semua tempat ada tersedia. Untuk katakanlah ada potensi air pun tidak bisa langsung dibangun karena harus ada survei dulu berapa lama sehingga bisa diketahui layak atau tidak. Kalaupun layak, daya berapa? Kan beda dengan membangkit diesel. Dimanapun berada, yang penting ada transportasi untuk ngirim BBM bisa hidup begitu. Jalan instannya memang sementara ini harus PLTD dulu. Tapi ada perubahan policy tadi, ada beberapa jaringan yang sudah terbangun selesai, tinggal nunggu bangkit. Ya mudah-mudahan nanti Pak Adi bisa mengatur relokasinya, di planning semuanya. Nah, mungkin bisa disinergikan, bisa minta support dari Bapak Bupati mungkin apa yang bisa disupport. Terakhir dari saya, kami di sini dari data yang ada Pak Bupati ada 30 lokasi saat ini sudah. Dari semenjak 2016 ada KSO, kesepakatan serah terima operasi. Terus berkembang ada PLTD baru, PLTS baru. Total sekarang tidak terasa sudah 30 lokasi. Namun sampai dengan saat ini kami belum bisa mensertifikasi tanah-tanah tersebut. Nah mungkin nanti Pak Adi biar koordinasi mungkin dengan kepala dinas yang membidangi khususnya untuk kan hampir semuanya tanahnya kan dapat dari hibah. Nah kita upayakan bisa tuntas proses hibahnya sehingga bisa didaftarkan di BPN. Dan paling nggak ini agenda tahun ini. Akhir tahun ini kita bila semuanya permasalahannya, mungkin Pak Adi bisa memetakan dengan komunikasi intensif dengan PIC yang ada di pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Kami siap Bapak Bupati hubungi kalau ada suatu keperluan komunikasi, termasuk misalnya Pak ini bener ini investor mau masuk 10 mega, kami akan hubungi Pak Direk Pak. Misalnya seperti itu, Pak Ismail bisa lari kencang ini untuk bangun. Tanahnya sudah ada, investor sudah jelas ini mau nyala misalnya demikian. Jadi jangan sampai kami bermimpi nih, jangan sampai ada investor masuk mundur gara-gara nggak ada listrik. Itu harus kita sepakati semuanya, jangan sampai ada yang seperti itu. Jadi kami semuanya di sini hadir. Saya, Pak Ismail dari UI, Pak Rio, Pak Adi, Pak Hermes, Pak Deski, Pak Ferry, semuanya yang ada di sini punya tekad yang sama. Kita majukan Raja Ampat ini, mudah-mudahan bisa tuntas lebih cepat dengan berbagai macam model layanan. Bahkan untuk katakanlah ada suatu desa yang sangat jarang penduduknya, dibangun suatu listrik komunal itu terlalu berat. PLN kan sudah punya solusi, SKD juga sudah keluar berupa semacam baterai atau powerbank namanya Abdal, alat penyimpan daya listrik. Jadi PLN mungkin menyediakan tempat ngecas. PLN menyediakan ngecas, masyarakat secara reguler entah 3 hari atau 5 hari atau 6 hari tergantung pemakaiannya datang terpaksa. Ini kan kalau kawasannya sangat tersebar, bangun jaringannya mahal. Padahal mungkin masyarakat terbiasa dengan berjalan atau transportasi. Jadi kita siapin satu tempat tersentral, pelanggan bawa baterainya ke tempat pengecasan, setelah penuh dibawa pulang. Dan ada skema mungkin pemerintah dalam hal ini mungkin dari ESDM ada spare-nya. Jadi seperti LPG. Begitu orang bawa kosong pulang bawa penuh biar tidak terlalu lama nunggunya. Dengan cara itu boleh dikatakan solusi instan untuk menghadirkan layanan listrik di daerah yang scatter, yang sangat tersebar. Kan kalau yang kawasan dekat dengan model kami itu ada 3. Yang dekat dengan jaringan existing kita tarik, namanya extension.
Kalau ada kawasan agak terpesat tapi sentral agak padat, kita bikin komunitas baru, isolated. Tapi ada pedesaan yang benar-benar terpencar-pencar masyarakatnya. Dibangun jaringan kecil juga tidak efisien dan juga gangguan alam mungkin potensinya tinggi. Nah, solusinya tadi ada baterai namanya ABDAL, alat penyimpan daya listrik. Kami rapat intensif terus dengan pemerintah, dalam hal ini diinisiasi oleh Kementerian SDM, karena nanti dari APBN informasinya, kami hanya menyiapin tempat pengecasan. Nanti ada masyarakat yang berlangganan ke kami, salah satu, nah yang lainnya nanti ngecas ke tempat masyarakat tadi. Jadi kita pengen mimpinya ini, masyarakat dimanapun bisa punya listrik, meskipun tidak tersentuh jaringan. Itu Pak Bupati mimpi kami dan mudah-mudahan benar-benar APBN ini kan misi Pak Jokowi yang utama, mau semuanya terkait listrik. Kan PLN ditantang semuanya harus terlistiki. Nah, kalau lihat alam ini kan dengan kata-kata semuanya harus berpikir ini apa ini solusinya. Ketemu solusi itu, prototipe sudah jadi. Sekarang ada uji coba di Biak, ada 5 atau berapa desa. Ada percontohan, ada yang kecil, komunitas agak besar, semuanya dilayani baterai. Kita lagi evaluasi, tapi isinya menunjukkan yaitu sudah layak untuk suatu solusi instan. Bagaimana caranya terangnya listrik itu bisa segera dinikmati oleh seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Demikian mungkin, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sebelum ini JMUI Papua yang datang ke sini namanya Pak Yohanes, itu persis 5 tahun yang lalu. Dan ternyata saya pas mengawali, kan dulu Pak Yohanes itu mengawali Pak Bupati menjabat. Sekarang saya datang itu persis awalnya. Asalnya itu kok bisa ya? Padahal planningnya itu ya itu saya ikut Pak Hermes sama Pak Ismail ini Pak. Saya bilang kok bisa ya? Saya cerita itu agak terharu. Luar biasa. Sekali lagi itu ungkapan gembira saya dan mudah-mudahan apa yang kami katakan tadi benar-benar bisa kami wujudkan Pak ya, bisa membuat terang Raja Ampat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.